Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu hikayat, yaitu kasih sayang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap burung. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang bersifat kasih sayang, mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Maka hendaklah kita semua menyayangi makhluk yang ada di bumi. Niscaya makhluk di langit akan menyayangi kita semuanya. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala atau yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya manusia. Ada binatang, ada tumbuhan, ada jin dan sebagainya. Ini yang terlihat oleh kita, salah satunya yang kita suka direndahkan, kita anggap sepele. Yang Allah ciptakan adalah hewan. Contoh, ada kucing yang masuk ke rumah kita dengan enak. Kucing tersebut kita tendang pakai jurus. Wah, jurus apa? Tendangan madun, bledug. Wah, kasihan. Sampai migrain itu siapa? Kucing, kasihan. Jangan. Ada bebek lagi jalan, bebek lempar sama kita, jangan. Ada juga yang namanya burung. Kita punya senapan angin, tembak saja. Itu burung mati, tidak dimakan, tidak apa, kasihan. Kalau kita seperti itu berarti kita tidak punya rasa kasih sayang. Di sini ada hikayat kasih sayang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap burung. Gimana kisahnya? Pada suatu hari, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bepergian di kota Madinah. Tiba-tiba ia melihat anak kecil sedang menggenggam seekor burung pipits untuk bermain-main. Memegang yang namanya burung pipits dimainkan oleh anak tersebut. Karena kasih sayang Umar terhadap burung tadi, maka seketika burung itu dibeli oleh Umar. Dek, sini. Boleh nggak saya beli? Jangan. Boleh saya beli? Boleh. Akhirnya dibeli dengan harga yang lumayan mahal. Bukannya untuk dibawa ke rumah, bukannya untuk dimakan, tapi apa? Dilepaskan. Kasihan. Yang namanya burung tidak ada salah, tidak apa-apa. Burung juga ingin bebas, ingin bersama keluarganya. Kasihan, diambil. Nah, untuk itu gimana? Setelah dilepaskan seperti itu, lama Sayyidina Umar radhiyallahu an wafat. Nah, mayoritas para sahabat bermimpi berjumpa Umar dan bertanya. Jadi ketika Sayyidina Umar itu telah wafat, beliau banyak dimimpikan oleh para sahabat.
Sahabat bertanya dalam mimpinya. Bagaimana pertanyaan sahabat? Bagaimana Allah berbuat pada Anda Umar? Jadi sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana Allah berbuat pada Anda Umar? Sayyidina Umar menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku dan membebaskan siksaanku. Sahabat bertanya lagi, apakah sebabnya? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, dan kezuhudanmu? Kan terkena yang nama sahabat Umar radhiyallahu anhu itu dermawan, adil, zuhud. Ditanya oleh para sahabat itu, apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, dan kezuhudanmu? Sayyidina Umar menjawab, ketika para manusia meletakkan aku dalam kubur dan menimbun aku lalu mereka pulang. Jadi ketika para manusia atau sahabat meletakkan Sayyidina Umar ke dalam kubur dan menimbun dengan tanah, lalu para sahabat pulang. Kata Sayyidina Umar, jadilah aku sendirian di dalam kubur. Maka datanglah dua malaikat masuk dalam kuburku. Akalku menjadi hilang dan anggota tubuhku gemetar ketakutan karena prabawa kedua malaikat itu. Kan bertanya biasa, marrobuka di sana. Keduanya lalu memegang tanganku. Bayangkan dipegang tangan oleh malaikat yang sangat seram banget. Dan mendudukannya dan menanyaiku. Sudah sendirian, tidak ada siapa-siapa, kedatangan makhluk Allah yang sangat seram. Memegang tangan dan mendudukan. Untuk apa? Untuk bertanya. Kebetulan aku mendengar seruan hatib, kata Sayyidina Umar. Hatib itu apa? Suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Kalau kita ada orangnya tapi bersuara, tapi nggak tahu siapa yang mengeluarkan suara tersebut. Itu bukan hatib tapi hitut. Ketika itu datang hatib atau suara tanpa rupa. Gimana hatib tersebut? Wahai kedua malaikat, tinggalkanlah seorang hambaku ini. Tidak usah engkau tanya dan tidak usah engkau takut-takuti. Sebab aku kasih sayang kepadanya dan aku bebaskan siksaan baginya. Karena dia seorang yang kasih sayang kepada seekor burung pipit sewaktu di dunia. Maka di akhirat aku kasih sayang kepadanya. Sebab yang namanya burung pipit akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak ditanya oleh malaikat. Karena ada kasih sayang dari Sayyidina Umar. Yang namanya ibadahnya tidak ditanya. Yang namanya kedermawanan tidak ditanya. Kezuhudannya pun tidak ditanya. Tapi yang menjadikan beliau itu bisa dikatakan disyafaati oleh siapa? Oleh burung pipit. Makanya ini hikayat buat kita, kepada makhluk Allah jangan sekali-kali kita menyepelekan, apalagi sampai berani-berani membunuh, jangan, karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur gara-gara membebaskan burung pipit. Itu. Ada lagi nggak hikayatnya? Ada. Hikayat ini. Hikayat yang selanjutnya adalah hikayat belas kasihan seorang abid di zaman Bani Israel. Hikayat belas kasihan seorang abid di zaman Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel melewati tumpukan pasir. Jadi ada ahli ibadah di zaman Bani Israel melewati tumpukan pasir. Banyak pasir. Waktu itu kebetulan orang-orang Bani Israel dalam musim paceklik. Tahu paceklik? Susah bahan makanan, susah itu, susah ini, bisa dikatakan
ya serba susah paceklik itu. Kesulitan makanan dan kelaparan moneter, maka timbullah rasa kasih sayang abid tersebut, ahli ibadah tersebut, orang yang suka ibadah tersebut dalam hatinya, ya Allah ya Robbi, andai saja saya jadi orang kaya, saya pasti akan berikan. Melihat tumpukan tersebut, nah terbersihlah niat dalam hatinya. Tadi melihat apa tadi? Pasir. Terbersihlah dalam hatinya. Andai kata tumpukan pasir ini dapat menjadi tepung, sungguh aku akan mengenyangkan perut mereka. Jadi kalau misalkan ini si pasir jadi apa? Jadi tepung, saya akan berikan kepada orang-orang supaya mereka kenyang makan. Itu dalam hatinya. Sungguh tadi kali-kali ya. Jadi benar-benar ya Allah ya Rabbi ingin sekali mengenyangkan, ingin sekali memberikan makanan tersebut kepada orang-orang yang lagi kelaparan. Demi hal itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada salah seorang nabi kaum Bani Israel agar beliau mengatakan kepada abid ataupun orang yang ahli ibadah itu, sesungguhnya Allah telah menetapkan pahala kepadamu. Andai kata pasir itu dapat menjadi tepung, lalu kamu sedekahkan, maka siapa yang belas kasihan kepada hamba Allah, niscaya Allah mengasihinya. Kalau kita ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus yang namanya berkasih sayang kepada orang lain. Kalau jajan, jangan pelit. Kasih temannya. Kalau kita punya uang, teman kita tidak punya jajan, kasih. Berbagi. Jangan pelit. Pelit si gesit irit. Si pelit irit. Jangan. Bagi-bagi. Kalau kita lagi makan, contoh kalau salah satu hikmah kita suka makan bareng ataupun kita suka, kalau orang sudah mengatakan botram ya. Botram itu makan bareng. Yang satu bawa mie, yang satu bawa tempe, yang satu bawa daging, yang satu bawa telur, yang satu lagi bawa nasi saja sama uyah. Uyah itu apa? Garam. Itu bagusnya yang punya mie ataupun yang mie goreng itu kasih sedikit-sedikit. Yang punya daging kasih sedikit-sedikit. Yang punya tempe kasih. Insya Allah kita pun akan mendapatkan kasih sayang. Apalagi melihat orang yang lagi kelaparan. Alhamdulillah kita setiap hari bisa makan. Mungkin satu hari 3 kali atau 2 kali. Banyak orang yang satu hari pun susah untuk makan. Dalam hati tidak bisa dibohongi, ya Allah ya Rabbi, saya ingin sekali memberikan kepada orang tersebut. Itu insya Allah akan memberikan kasih sayang terhadap kita. Tapi kalau sebaliknya ada orang yang lagi kesusahan, kita mengatakan syukur, alhamdulillah, mati syukurin loh. Allah tidak akan yang namanya suka terhadap kita semuanya. Jadi bisa dikatakan harus merasakan apa yang mereka rasakan. Itu jangan pelit intinya. Ini kesimpulan hikayat tersebut, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus berkasih sayang. Jangankan sama manusia, terhadap hewan pun kita harus berkasih sayang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.